Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan. Hari ini dari Mazmur 119, pasal yang terpanjang dalam Alkitab. Jadi kita perlu membaginya di dalam beberapa bagian. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mempelajari Mazmur 119 ayat 1 sampai 22. Berbicara mengenai Taurat Tuhan atau hukum Tuhan atau perintah Tuhan. Banyak orang menganggap bahwa hukum Tuhan itu mengerikan, jadi membosankan, tidak tertarik untuk mempelajarinya.
Taurat atau hukum Tuhan bukan sekedar hukum, tetapi petunjuk Tuhan berdasarkan karakternya. Tujuan Tuhan memberi hukum-hukumnya agar manusia dapat menjalani hidup dan menikmati di dalam anugerah Tuhan karena berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dengan menyebut Taurat atau hukum sebagai peringatan, titah, firman, pemazmur mengajak orang percaya menghayati bahwa firman Tuhan adalah pemberian yang luar biasa dari Tuhan, petunjuk hidup agar umat Tuhan berbahagia. Firman Tuhan membahagiakan karena membukakan kekudusan Tuhan, kehendak Tuhan bagi orang-orang yang hidup percaya kepadanya. Firman Tuhan menjadi terang yang membuat orang dapat sanggup menghadapi hal-hal sulit, gelap yang merusak kehidupan. Karena tahu apa yang harus dilakukan. Jika kita hidup sesuai firman Tuhan, maka kita dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, jika kita tidak hidup sesuai firman Tuhan, walaupun status kita mungkin hamba Tuhan, tetapi berarti kita jauh dari Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, menikmatinya dengan sungguh-sungguh, sama persis seperti kita melihat dan mengenal karakter Tuhan. Lihat di ayat 15. Firman Tuhan berisi kedahsyatan diri Tuhan sendiri. Karena itu, sebagai orang percaya, kita perlu berdoa, minta kepada Tuhan agar mampu memahami dan mengalami firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Saudara, kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, yang jahat, menekan serta mengerikan. Tercatat di ayat 19 dan 22. Oleh karena itu, sangat perlu kita dekat kepada Tuhan, sumber hidup dan kekuatan. Agar kita dapat benar-benar sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan, kekudusan Tuhan. Dengan demikian, gaya hidup kita tidak lagi dalam keadaan yang berdosa. Ya, tidak lagi suka kepada hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Tidak ada daya tariknya. Kita rindu hidup seperti apa yang Tuhan harapkan di dalam firman-Nya. Kita memerlukan kuasa Tuhan untuk bisa hidup benar. Ya. Sehingga serangan kejahatan, kuasa kegelapan tidak akan mampu menggoncangkan keteguhan, kerohanian, iman kita kepada Tuhan. Jadi mari kita menghargai firman Tuhan sebagai anugerah yang membebaskan kita dari cara hidup bodoh yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.